How's it going, everybody? Welcome back to my channel, Kelas Cook ya. Boom boom boom. So, jadi kali ini sebenarnya aku nggak pengen bahas konten ini cuman karena udah ngeganggu banget dan aku sudah ngelihat videonya di video Om Deddy, kesel banget sumpah, kayak astaga, akhirnya aku harus ngomongin ini gitu loh. Permasalahan mengenai satu yang katanya influencer, yuk, yang katanya dia ingin mendidik, yuk, yang mempermasalahkan satu kata doang gitu loh, satu kata, dan kata itu nggak parah-parah amat, maksudnya kayak kata yang pelesetan doang gitu. Sebenarnya aku nggak mau ngomongin, cuma ya maaf banget nih ya, nanti ketimbang di penjara, yuk. Kata anjay, ya benar sekali. Jadi dia mempermasalahkan kata anjay, teman-teman. Jadi siapa orang yang mempermasalahkan kata anjay gitu? Itu hanya kata plesetan. Jadi seumur umur nih ya, aku dari kecil sampai gede sekarang aku banyak mendengar kata makian, baik itu kata makian bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, semua banyak kata makian gitu. Kenapa harus yang ini dipermasalahkan? Katanya dia concern banget karena kata ini dapat merusak moral anak bangsa gitu, teman-teman. Padahal kalau menurut perspektif orang umum, orang yang memiliki akal sehat dan baik gitu ya, menganggap bahwa kata itu hanyalah ya kata-kata plesetan, kata-kata slang doang gitu loh. Hanya suatu kata gitu. Karena kata itu dapat mengekspresikan sesuatu yang negatif, dapat mengekspresikan sesuatu yang positif, bos. Jadi sebenarnya untuk mempermasalahkan satu kata itu sebenarnya apa ya? Sesuatu yang sangat tidak penting gitu. Sebenarnya yang gua bikin emosi adalah lu pengen mendidik orang gitu. Lu bilang ini konten mendidik gitu. Lu bikin di Instagram yang sudah kehapus, iya. Tapi yang lu mau berikan ke kita tuh apa, yang lu mau didik gitu loh? Apa gitu? Menjadi badut gitu kan? Enggak gitu loh. Siapa yang mau jadi badut gitu loh? Lu kelihatan sebagai badut. Lu senang banget lah dia bilang, "Oh, gua udah dinonton 150 juta orang, dilihat Instagram 1 juta orang," gitu ya. Padahal faktanya, bos, bukan dilihat karena orang kagum, bukan, karena melihat lu seperti badut gitu loh. Karena sesuatu yang nggak perlu dipermasalahkan lu permasalahkan gitu loh, bos. Ibaratnya nih ya, lu ngapain apa ya? Gue kesel banget, saking keselnya nggak bisa ngomong secara bagus nih karena udah emosi nih ya. Jadi menurut gue itu kata yang nggak perlu dipermasalahkan gitu loh. Banyak loh, kalau misalnya lu permasalahan kata makian, misalnya makian secara menyeluruh, gue setuju sama lu, bisa kita perdebatkan gitu. Tapi ini bukan hal yang bisa diperdebatkan. Ini bisa melihat opini orang bahwa lu tuh kelihatan seperti badut, bos. Gue ngomong gini bukan karena gue ingin ngebully lu, enggak. Gue nggak bikin ini karena gue pengen lu terlihat bodoh, enggak. Gue ingin mendidik lu biar lu sadar gitu loh. Yang lu bahas ini bukanlah konten, tetapi hal yang lu bahas ini adalah sesuatu yang menurut gue adalah kebadutan lu gitu loh. Lu bilang mendidik orang, bagaimana lu mendidik orang tetapi attitude lu itu nggak baik menurut gue gitu loh. Ketika lu ngomong di podcastnya Om Deddy gitu, kelihatan kok attitude lu itu, bawaannya itu terlihat selengean, terlihat sombong gitu loh, bos. Kalau lu ingin mendidik orang, lu harus memiliki namanya kerendahan hati, bos, gitu loh. Banyak nih komentar yang di screenshot orang gitu loh. Lu ngomen juga, lu maki-maki juga. Kok, bos, kenapa lu baru bahas ini di tahun 2020? Satu kata doang. Padahal dari kecil lu sampai gede lu banyak dengar kata-kata makian, bos. Oke, lu bilang lu bakal bikin konten yang lebih banyak lagi dan gua akan bahas lagi om ini satu persatu gitu. Sampai kapan lu bahas? Sampai ke bahasa mana gitu? Bahasa Indonesia udah kelar nih. Nanti ada lagi untuk orang bahasa Jawa, lu bahas lagi bahasa Jawa. Nggak akan kelar, bos. Dan bikin lu kelihatan seperti badut. Setuju nggak, temen-temen gitu loh? Kata ini, contoh gini aja deh, kita main ini ya, kata-kata ya. Banyak orang mengatakan bahwa bajingan itu adalah kata makian. Padahal faktanya adalah, nih gua searching nih biar lu puas lu ya. Kata bajingan itu adalah seseorang yang menjadi pemegang kendali sapi pada kendaraan cikar atau gerobak sapi. Yang kata orang makian gitu. Makanya kata-kata kayak gini sebenarnya nggak usah dibahas gitu loh. Padahal karena kata itu memiliki banyak artinya itu luas, bagaimana cara mengekspresikannya gitu. Ketika gua ngomong lihat di sana ada monyet. Nah, kebenaran ada monyet
itu nggak akan menjadi makian. Tapi ketika gue ngomong nunjuk ke orang, gue nyebut kata monyet, itu menjadi kata makian. Itu membuktikan bahwa suatu kata itu memiliki berjuta makna, bos. Jadi nggak bisa kita bikin, anjay ini makian nih, merusak moral bangsa nih, wah kacau nih mulut orang ngomong anjay. Nggak bisa, bos. Gini aja, kalau lu memang permasalahkan ini dan akan dibikin undang-undangnya, apa deliknya coba gue tanya? Deliknya adalah barang siapa yang ngomong kata anjay akan dipenjara. Nah sekarang gini, deliknya itu nggak jelas, bos. Kalau misalnya gue mengutarakan kata anjay untuk kekaguman gitu, wih anjay keren banget gitu, contoh, wih keren, anjay keren banget gitu, apakah itu menjadi suatu kata makian? Enggak. Makanya kata-kata itu nggak perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan bagaimana cara orang tua mendidik anak supaya tidak mengucapkan kata tersebut kalau memang kata tersebut dianggap jelek gitu loh, bos. Aku jujur nggak suka dengan kata itu, kan aku ucapkan karena ini kontennya yang harus kita bahas gitu. Buat adik-adik yang nonton di rumah, ini kata-kata yang tidak bagus, aku setuju. Tapi cara Anda yang menaik-naikkan kata-kata ini yang bikin kita itu enak gitu loh, bos. Ngapain sih gitu, kayak lu kayak kurang-kurang konten gitu. Lu cari konten yang lebih berfaedah. Lu ingin mendidik, lu bikin konten kayak Jerome, ngajarin orang matematika online. Banyak tuh yang pintar matematika. Lu ngapain ngomong-ngomong anjay kayak gini? Nggak penting, bos, menurut gua. Cari aja yang lain, banyak konsep-konsep yang lain, banyak konten-konten yang lain. Konten gue jelas tidak mendidik karena gue hanya bikin reaction video. Karena gue hanya ingin menghibur, bukan bermaksud untuk mendidik gitu. Gue akan berusaha membuat konten yang cukup mendidik nanti ke depannya. Cuman menurut gue juga masih memiliki kekurangan untuk mendidik gitu. Makanya gue nggak bikin konten yang mendidik, bos, gitu loh. Gue bikin konten hanya untuk menghibur. Lu bisa buat 2 konten, bos, menghibur ataupun mendidik. Kalau menghibur, ya lu bikin sesuatu yang menghibur orang. Kalau misalnya mendidik, lu bikin mendidik orang. Kalau lu bikin konten yang ini membahas kata anjay gitu, apa gitu? Antara mendidik enggak, menghibur enggak, bikin emosi orang iya gitu. Lu keluar dari out of the box sih pemikiran lu, tapi nggak gitu juga gitu, bos. Oke? Nah, menurut gua yang sekarang lu harus lakuin adalah lu ingin bikin konten mendidik gitu. Lu punya gelar kan PSI gitu, lu bahas aja sekitar psikologi. Gue senang, gue nonton pasti. Misalnya tentang psikologi anak bla 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 bla, itu bagus konten, bahas banyak kok konten yang bisa dibahas. Kenapa harus kayak gini? Menurut gue, lu bukan menjadi mendidik, lu menjadi ingin nama lu itu naik gitu, tapi dengan cara yang menurut gue cukup bodoh gitu. Maaf nih kasar gue, cuma gedek aja gitu. Nama lu di mana-mana gitu. Gue sebenarnya nggak pengen bahas. Kalau pun lu bilang gue akan pansos lihat lu, kalau misalnya pun gue akan terkenal karena ini, gue nggak akan senang karena terkenal karena gue bahas lu. Enggak, gue akan bilang enggak, saya nggak. Kalau gue disuruh milih, gue terkenal karena bahas lu. Enggak, gue nggak mau terkenal karena bahas ini. Enggak, ini biar lu sadar gitu. Syukur-syukur nonton ini video ya, syukur-syukur. Buat teman-teman yang lain di sana gitu, di luar sana, subscriberku di luar sana, apakah kalian tidak terganggu gitu? Jujur, aku terganggu banget gitu. Gue terganggu banget. Makanya gue bilang ada hal-hal yang harus kita bahas, ada yang enggak gitu. Ini sampai dibahas di TV dan lu bangga lu. Gue ngeliat lu di TV bukan karena apa ya? Bukan wah ini keren, enggak. Kelihatan seperti badut, bos. Gitu. Gue kasihin sama lu. Gue supaya lu itu baik gitu, supaya lu menjadi orang baik. Ini kritik loh, bukan gue ngebully, bukan gue ngejek-ngejek, bukan. Ini suatu kritik biar lu menjadi orang yang lebih baik, lu mencari konten yang lebih baik. Gue udah kasih saran tuh, lu bahas tuh tentang psikologi, tentang sesuai dengan jurusan lu waktu kuliah, bahas aja gitu. Banyak kok yang lu bisa bahas gitu. Itu konten yang pertama, teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin emosi gedek ya, gue sampaikan langsung mewakili kalian ya kan. Oke, yang kedua ini lagi adalah larangan live streaming itu ya. Bukan larangan sih sebenarnya ada jadi ada gugatan yang ancam kebebasan siaran live di medsos sebenarnya. Ada link, nanti gue kasih di link di bawah ya. Ini tuh dari kompas.com, jadi bener-bener valid ya menurut gue. Jadi ini salah satu siaran TV lah di Indonesia yang menggugat gitu. Pokoknya intinya dia bilang bahwa kalau misalnya kita live streaming gitu ya, kalau misalnya melakukan dalam gugatannya live streaming itu harus punya izin gitu loh. Jadi kalau nggak punya izin ya kita ya itu
misalnya akun kita ditutup ataupun mungkin di penjara, ya nggak jelas gitu ya pokoknya ya. Menurutku gini, masalah penyiaran itu memang luas banget memang ya, OTT segala macam masih luas banget sebenarnya. Cuman untuk dipermasalahkan mengenai live di medsos, gue nggak setuju. Kenapa gue nggak setuju? Karena medsos, Instagram, YouTube, Facebook itu adalah fitur yang mereka berikan untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang gitu. Misalnya live streaming di Instagram itu menjadi kita ngobrol langsung dengan follower kita gitu. Jadi kita bisa berinteraksi langsung gitu. Layaknya kita ngomong, mereka ngasih chat atau ngasih ekspresi mereka, melihat kita secara live gitu loh. Jadi menurut gue itu nggak perlu sih dipermasalahkan juga, digugat-gugat sih. Kenapa ya? Ya udahlah gitu. Namanya sosmed gitu. Masa kita punya sosmed pun harus dikurang-kurangin apanya? Maksudnya kita nggak bisa nge-live lah, harus nge-live izin lah, izinnya harus izin ini lagi, memperoleh izin siaran lagi, itu kayak mana gitu. Aduh, pusing loh bos. Ini kita lagi pusingin corona nih, makin banyak lagi yang mau dipusingin gitu loh. Corona aja belum kelar, ada lagi tambah-tambahan. Aduh, pusing malah. Belum lagi nanti kalau misalnya kita salah-salah ini ya, misalnya nih, contoh lah ya, gua nggak niat untuk serangan langsung nih, kepencet nih misalnya, gua ditangkap gitu, terus akun gua ditutup gitu, nggak lucu bet. Ini tolong dipertimbangkan lah, bikin gugatan itu yang apa gitu, yang pintar gitu loh, yang mantap gitu, yang sesuai dengan moral. Kalau memang gini, kalau memang ingin kita pengen nonton TV gitu ya, kita bisa kok nonton TV. Kalau acara TV pun layak untuk ditonton. Menurut gua, acara TV yang pada saat ini belum layak untuk ditonton. Bukan gua bilang tidak layak, tapi belum layak menurut gua pribadi. Karena kalau misalnya TV dulu pada zaman gua tuh kecil ya, TV itu keren-keren banget bos acaranya bos. Semua acara tanpa settingan. Semua acara menurut gua bagus. Ada dulu Family 100 yang menurut gua mendidik banget, ini ya, acaranya kuis-kuis segala macam, Wants to be a Millionaire, itu bagus-bagus banget acaranya. Nah sekarang acara-acara settingan bos, siapa yang mau nonton? Acara settingan tiba-tiba nanti kan, aduh dihipnotis, aduh tiba-tiba gimana? Itu mendidik dari segi mana? Belum lagi sinetron yang mengajarkan perselingkuhan, pelakor dan pelakor. Oke lah, itu menjadi hiburan, tapi menurut gua nggak layak untuk dilihat untuk anak-anak. Misalnya untuk ibu-ibu oke lah, orang tua. Bagaimana dengan anak-anak gitu? Misalnya untuk sinetron, rusak karena sinetron, gimana gitu? Menurut gue ini suatu concern menurut gue ya. Jadi kalau misalnya kalian stasiun TV, menurut kalian kenapa misalnya nggak ada yang nonton lagi TV? Mungkin karena acara TV tidak lagi sesuai dengan keinginan kita gitu. Kalian hanya memikirkan tentang rating, tidak memikirkan tentang kualitas gitu bos. Jadi menurutku kalau misalnya kalian pengen bikin orang banyak nonton, bikin sesuatu yang berkualitas gitu. Kita pasti nonton kalau itu berkualitas gitu loh. Nah, jadi itu gitu loh. Jadi tolong dipertimbangkan masalah-masalah kayak gini gitu tuh nggak perlu dipermasalahkan, karena pusing nanti gitu loh. Nggak usah dipikirin, nggak perlu dipikirin gitu loh. Botak nanti gitu. Oke bos? Oke teman-teman, jadi itu dulu. Ya, maafkan kalau aku marah-marah teman-teman. Aku agak kasar gitu karena ini kan pembahasannya cukup bikin greget gitu ya. Buat adik-adik, teman-teman, siapapun itu, menurutku kata-kata yang aku sebutkan tadi itu nggak perlu ditiru ya. Misalnya kata ANJAY itu sebenarnya kata yang menurutku juga aku nggak setuju kalau itu diucapkan, tapi aku lebih nggak setuju kalau itu bermasalahkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian pun lebih baik nggak usah menyebutkan kata itu, bukan karena takut penjara, bukan karena tidak bagus. Misalnya kalau kalian memuji, wow keren banget bro, wow keren banget, wow bum bum bum, kan banyak tuh kata-kata ya gitu. Jadi itu dulu ya. Kalau misalnya kalian suka video ini kasih like, kalau kalian nggak suka kasih thumbs down, dan kalau kalian ingin mendukung channel ini langsung aja subscribe bosku, karena kalian adalah the best. Jadi subscribe sekarang. Nah, jangan lupa kasih komenan kalian bagaimana pendapat kalian mengenai permasalahan yang menurut kalian permasalahan yang kisruh ini, bagaimana menurut kalian gitu. Jangan lupa share ke keluarga, ke teman-teman. Oke? Gasuki out. Boom boom boom.